Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Abram Fadal sebagai interviewee. Saya Citra Rahmadea sebagai observer. Dan saya Messi Maratila di sini bertindak sebagai interviewer. Baiklah, di sini kami akan membuat video praktek tentang wawancara survei. Selamat menyaksikan. Halo, siang Abrar. Siang. Aku Messi dari Departemen Psikologi akan melakukan kegiatan wawancara interview survei terkait dengan perilaku bullying. Sebelumnya, gimana kabar Abrar sekarang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sih Abrar akhir-akhir ini? Kalau aku sendiri sih lagi sibuk kuliah sih, banyak tugas akhir-akhir ini. Tugas ya mahasiswa. Oke. Kalau boleh tahu Abrar kuliahnya di mana sih dan jurusannya apa sih? Kalau aku kuliahnya di Universitas Negeri Padang, jurusan psikologi. Psikologi. Oke. Boleh izin ya untuk menginterview Abrar mengenai terkait perilaku bullying. Apa sih pendapat saudara tentang perilaku bullying? Kalau pendapat saya tentang perilaku bullying sih, itu adalah ketika kita mendengar sesuatu tentang bullying, pasti yang muncul di pikiran kita adalah stigma yang negatif, gitu kan? Karena dampak dari perilaku bullying tersebut sangatlah buruk bagi korbannya. Karena bisa korbannya bisa trauma secara fisik maupun secara rohani gitu. Dan perilaku bullying juga, menurut saya sih perilaku bullying juga melanggar HAM gitu kan. Karena kita akan negara hukum dan HAM juga udah tertera dalam undang ya. Iya, jadi ya nggak sesuai aja gitu sama landasan negara kita. Menurut saudara, apakah saudara yakin bullying adalah masalah serius yang perlu banget diatasi untuk lingkungan kita ini? Sangat serius, apalagi di lingkungan persekolahan gitu, baik di SD, SMP maupun SMA gitu kan. Karena apabila terjadi tindakan bullying pada masa-masa anak, apalagi masa-masa SMP gitu kan, masa-masa pubertas gitu kan, Masa pertumbuhan Ya. beranjak remaja. Itu sangat akan berpengaruh terhadap korbannya ke depannya. Karena ya kembali lagi ke tadi kan, mereka akan trauma untuk berada di lingkungan tersebut dan trauma untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena dari pengalaman dia kan, itu kan buruk gitu. Itu hal yang kejadian yang buruk Ya. yang diterimanya. Ya. Jadi ya mau nggak mau pasti butuh juga untuk penyembuhan trauma itu ya yang cukup lama sih. Dia juga akan berpengaruh pada pertumbuhan dia selanjutnya. Dan mempengaruhi pola pikirnya juga ya. Ya, Dari pengalaman saudara, apa aja sih bentuk-bentuk bullying yang pernah terjadi di lingkungan, bisa diceritakan? mungkin ada banyak sih bullying yang pernah terjadi di lingkungan saya, baik bullying secara verbal maupun secara fisik gitu kan. Mungkin ada tuh contohnya, yang pertama bullying secara verbal gitu kan, berawal dari ejek-ejekan gitu kan. Terus misalnya nih, kita punya teman kita itu keluarganya ya mungkin ada yang berkentum, atau ada yang orang tuanya udah nggak lengkap lagi nih, jadi semacam kita ngejek-ngejek gitu kan. Itu kan menurut kita sebagai pelaku mungkin itu biasa, tapi menurut mereka yang menghadapi kehidupan mereka dengan keadaan yang
seperti itu yang tidak lengkap, pasti mereka akan merasa pasti sedih, sudah pasti ditambah lagi sama mungkin Ejekan. kita ejekan kita ya melukai hatinya gitu kan. Jadi ya trauma itu, yang jelas-jelas hidupnya udah berantakan nih, keluarganya udah nggak lengkap, jadi ya dengan kita usahakan jangan ditambah berantakannya, kan perlu kita rangkul mereka gitu. Terus ada juga mungkin itu kan secara verbal, kalau secara fisik mungkin ada juga sih. Itu waktu saya sekolah dulu, saya punya teman selokal, jadi dia ini anaknya pendiam, nggak jarang ngomong, emang jarang ngomong gitu kan. Jadi adalah teman-teman saya yang usil gitu kan, dia emang suka ngeganggu semuanya termasuk yang pendiam ini. Jadi udahlah hari itu kan ya teman saya ini yang usil ini ngejahilin si yang pendiam ini, kalau aja lah namanya yang si pendiam ini si A, yang pelakunya si B kan. Jadi si A ini lagi diam nih, lagi asik sendiri, asik gitu ya. sendiri, lagi nulis, lagi apa kan. Kalau saya dulu sekolah itu kan pakai peci, jadi si B ini ngambil pecinya, yang notabene ya si A ini nggak suka pecinya tuh dibuka. Dia hari-hari pakai peci, kalau nggak sekolah itu dia pakai topi gitu kan. Emang gimana ya, pokoknya nggak pernah nggak ditutup kepalanya gitu. Terus si B ini usil kan, dia ambil pecinya, terus si A ini cuman diam aja. Dan kejadian itu udah berulang-ulang sampai akhirnya si A ini mungkin udah kesel kali ya, cuman ya namanya dia pendiam, jadi nggak banyak aksi lah gitu kan. Nggak banyak melakukan perlawanan gitu ya. Ya dia adalah suatu hari dia ngelawan gitu kan, dia marah, cuman marah dia itu nggak di respon sama si B, karena si B masih menganggap itu tuh sebagai suatu hal yang jokes lah gitu. Pasti gitu ya. Ya padahal bagi si A itu kan adalah sesuatu yang dia nggak suka, dan mungkin itu apa ya, dan merasa tertekan juga kan, hari-hari digituin di kelas, Usilin ya. ya diusilin, padahal dia nggak ngapain, nggak ganggu sana, nggak ganggu sini kan. Terus ada juga tuh waktu SMA, kalian kayak gitu waktu SMP kan, waktu SMA nih teman sih, adik kelas sih tibanya, tapi aslinya dia tuh di atas saya setahun gitu kan. Dia tuh pernah tinggal kelas gitu, emang dia kalau dibilang normal, cuman adalah sesuatu kekurangan yang kita nggak juga bisa bilang itu sebagai kekurangan, cuman ya namanya manusia juga kan mungkin beda-beda ya. Beda cara pandangnya. Mungkin orang teman-teman Abrar mira dia tuh itu adalah satu perilaku yang kurang gitu ya. Ya dia tuh di sekolah itu sering diteriakin, lewat diteriakin. Terus adalah suatu hari itu dia main ke kelas 12, yang temennya dia kan kelas 11 tadi. Dia main ke kelas 12, dia niatnya mau jajan sih di kantin kelas 12, cuman ya namanya mungkin dia udah satu sekolah yang tahu dia kayak gitu. Adalah teman sekelas sama ini cewek, yang tadi itu cowok kan, terus tariklah si cowok nih masuk ke dalam lokal, didorong-dorong, pegang-pegang kepalanya, kayak itu kan udah secara fisik itu pembeliannya. Jadi dia ini kayak gimana ya, kayak orang bingung, dia nggak bisa melawan, nggak bisa, cuman orang-orang di sekitar dia cuman ngeliatin aja, nggak ada yang ngelerai gitu. Jadi dia merasa nggak ada pembelaan terhadap dirinya gitu, jadi dia diam aja. Terus mungkin ya waktu itu saya ada di tempat kejadian, saya berusaha ingatin teman
gitu, dan saya membawa si korban nih keluar untuk ya menjauhlah dari zona toksik kayak gitu. Kami kembali ke kelasnya gitu kan. Ya kalau dilihat-lihat kasihan juga sih, kan Iya. kita nggak tahu kan gimana, mungkin bagi teman Abrar yang ngelakuin hal semacam itu mungkin dia cuma nggak jokes, tapi kan kembali lagi ke diri korbannya gitu, Nggak bisa menerima ya. ya akan membuat suatu stigma negatif lah di dalam dirinya gitu, dan ya trauma yang susah untuk disembuhkan nantinya. Jadi sepengalaman Abrar ini ada tindakan bullying secara verbal dan fisik gitu ya, yang mempengaruhi mental maupun fisik teman-temannya dari pengalaman SD-nya, SMP-nya, SMA gitu ya Bray. Selanjutnya tadi kan Abrar ada tuh di posisi itu. Nah, selama kejadian itu apa sih tindakan Abrar yang Abrar lakukan kepada korban gitu? Mungkin ya kalau untuk sekali dua kali kan saya cuma liatin aja, kayak mungkin ya saya cuma lihat-lihat aja gitu kan. Kalau udah lihat respon dari si korbannya udah mulai nggak enak, baru ini saya ingatin teman-teman saya janganlah kayak gitu, karena itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan kepada korbannya gitu kan. Merugikan juga buat si pelaku ya berarti. Iya, nanti kan itu kan di lingkungan sekolah, mana tahu nanti si korbannya bisa ngadu ke guru atau ke BK gitu, jadi kan juga merugikan bagi si pelakunya. Kalau saudara sendiri nih yang jadi korban bullying, apa sih yang bakal dilakuin ke si pelaku gitu, tindakannya? Kalau mungkin sekali nggak sekali dua kali sih, mungkin ya untuk pertama kalinya ya dilihatin aja dulu kan, nggak respon apa-apa, cuman kalau udah keterusan baru nih kita berusaha ngingetin. Kalau nggak juga ya kita kan mungkin kalau untuk di lingkungan sekolah kita kan punya guru, punya tempat untuk bercerita, jadi segala sesuatu itu kan bisa ada, pasti ada penyelesaiannya, cuman bagaimana kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi waktu itu kan. Jadi jangan misalnya dia melakukan pembulian kita lawan langsung, jadi kan kayak api ketemu api nggak akan pernah habis kan. Nah, kita coba untuk jadi air, kita tahan emosi kita cerita sama guru atau ya sebelum sudah kita ingatin ya nggak notice gitu kan, udah kita Lakukan tindakan selanjutnya. Intinya kita harus melakukan tindakan yang sangat-sangat efektif dan tidak merugikan satu sama lain gitu. Jangan sampai kalau kita gegabah, kita emosi kan sama-sama rugi jadi. Terus, pernah nggak sih saudara merasa takut atau terancam terhadap perilaku orang lain di lingkungan saudara sekarang nih? mungkin kalau untuk perilaku tunggu dulu, perilaku yang macam apa nih? Ya yang mengarah kepada tindakan bullying ini, kayak perilaku agresi atau apa ya, tindakan fisik atau verbal lainnya gitu. Kayak mungkin sedikit takut sih ada, cuman ya yang namanya bullying itu pasti kan orang itu udah saling kenal gitu kan, udah saling tahu gitu kan. Jadi ya kalau untuk saya sendiri mungkin ketika ada orang yang melakukan bullying terhadap saya, pasti orang itu udah kenal sama saya sebelumnya kan, jadi salah diomongin baik-baik terlebih dahulu, nggak harus main fisik, main tangan ya enggak, cuman harus ya kembali lagi harus tindakan kita tuh harus efektif. Saudara punya pendapat nggak sih tindakan seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi
perilaku bullying gitu kan. Sekarang lagi marak-maraknya banget nih, apalagi pada perkembangan anak-anak itu misalnya nggak tahu temennya kayak gini, dia pasti melakukan bullying. Kalau boleh diulangi? Tindakan seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi perilaku bullying gitu. Tindakan yang paling efektif ya mungkin kalau untuk di lingkungan sekolah itu kita bisa sosialisasi sejak dini gitu kan, untuk mengatasi perilaku bullying. Ya yang paling sering kan perilaku bullying itu di lingkungan sekolah. Jadi ya langkah pertama lah yang kita lakukan itu ya melakukan sosialisasi. Dan juga mungkin bagi orang tua di rumah juga bisa sih lebih mendidik anak tentang mengedukasi anak. Lagi ke pola asuh orang tua ya. Ya, mengedukasi anaknya bahwa tindakan seperti itu tuh adalah tindakan yang salah dan tidak dibenarkan. Jadi ya, seperti itulah. Menurut saudara, apakah pelaku bullying harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya? Sangat perlu, karena gimana ya, dia sudah melakukan tindakan bullying itu, ya sangat merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara mental kan. Ya gimana ya, setiap perbuatan itu pasti harus kita pertanggungjawabkan juga kan, karena setiap orang tuh pasti udah tahu bahwa tindakan bullying itu tidak merugikan ya, tidak patut untuk dilakukan gitu kan. Ya jadi wajar lah dia ketika dia melakukan tindakan bullying, dia pasti udah tahu kan dia harus siap menerima konsekuensi dari yang dia lakukan. Apalagi bullyingnya udah sampai ke dia udah viral gitu kan, ya pasti nanti akan ujung-ujungnya berurusan sama ya yang berwajib gitu kan. Ya, mau nggak mau dia harus menerima gitu, karena tindakan yang dia lakukan udah salah dan merugikan orang lain dan melanggar hukum juga di negara kita kan. Iya benar-benar. Nah terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan dari saudara untuk teman-teman di luar sana terkait dengan tindakan bullying gitu? Pesan bagi teman-teman yang melakukan bullying di luar sana, berhentilah dari sekarang, karena itu akan sangat membahayakan bagi korbannya. Paling bahayanya itu korban ada yang sampai bunuh diri karena depresi dan tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan akibat dari bullying tersebut. Jadi itu berhentilah, karena itu sangat tidak baik untuk dilakukan, apalagi di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Abrar atas pesan-pesannya, dan terima kasih juga waktunya sudah bersedia untuk diinterview. Baiklah, sekian contoh video survei interview dari kami. Kami dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.